Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview secara singkat inti dari laporan kami dengan tema hubungan antara keadilan prosedural dengan kinerja manajerial dan kepuasan kerja dengan partisipasi penganggaran sebagai variabel intervening. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Horida, pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai variabel kinerja manajerial. Menurut Mahoney, kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan. Dalam hal ini diukur dalam mempergunakan 8 indikator. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua investigasi atau pemeriksaan, yang ketiga koordinasi, yang keempat evaluasi, yang kelima pengawasan, yang keenam pemilihan staf, yang ketujuh negosiasi, dan yang kedelapan yaitu perwakilan. Next, saya akan menjelaskan hasil dari analisis uji kualitas data, yaitu uji validitas yang bertujuan untuk mengukur atau menyelesaikan valid atau tidaknya suatu variabel penelitian. Dalam kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika itu terbukti kevaliditasannya. Artinya, kuesioner itu layak digunakan untuk instrumen penelitian jika itu valid. Lalu, bagaimana langkah-langkah uji validitas menggunakan program SPSS? Yaitu dimulai dari menginput data, memasukkan tabulasi data jawaban responden ke program SPSS, kemudian melakukan analisis uji validitas, lalu menginterpretasi hasil dari output SPSS. Jadi, dapat disimpulkan, mari dilihat dan disimak bersama-sama dan dicermati bersama-sama. Yang pertama, hasil uji validitas kinerja manajerial X1 yang terdiri dari 8 item pernyataan. Terdapat 2 pernyataan yang tidak valid. Item yang tidak valid itu dihapus. Saya kasih tanda merah karena setiap indikator itu sudah mewakili dari item yang lain. Untuk yang kedua, hasil uji validitas variabel kepuasan kerja X2 yang juga terdiri dari 8 item pertanyaan. Terdapat 2 pernyataan yang tidak valid. Item ini yang tidak valid itu dihapus karena setiap indikator sudah mewakili dari item yang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil uji validitas variabel keadilan prosedural Y terdiri dari 4 item pertanyaan. Ternyata 1 pernyataan yang tidak valid. Lalu item yang tidak valid itu dihapus karena setiap indikator sudah mewakili dari item yang lain. Dan selanjutnya untuk yang terakhir dari hasil uji validitas variabel Z, partisipasi penganggaran intervening terdiri dari 6 item telah dinyatakan semua valid. Maka item pernyataan sudah mewakili dari item pernyataan yang lain. Perkenalkan, nama saya Faidatul Hidayah. Pemateri kedua akan menyampaikan tentang pengertian kepuasan kerja serta indikatornya, dilanjut dengan uji reliabilitas. Diambil dari salah satu tokoh yang berpendapat, Hani Handoko berpendapat bahwasanya kepuasan kerja merupakan kondisi emosional atau keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai para karyawan memandang pekerjaan mereka. Indikator dari kepuasan kerja yaitu gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, altruisme, status, serta lingkungan sosial. Yang kedua, uji reliabilitas. Ada 4 variabel. Yang pertama, variabel kinerja manajerial dengan Krombacher Alpha mendapat nilai 0,803 dan Krombacher Alpha variabel kepuasan kerja mendapat nilai lebih besar dari 0,60. Dapat disimpulkan data ini merupakan data yang dapat dipercaya atau real. Yang kedua, kepuasan kerja dengan Krombacher Alpha mendapat nilai 0,343 dan Krombacher Alpha variabel kepuasan kerja kurang dari 0,60. Data ini bisa kita sebut dengan data yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, variabel keadilan prosedural dengan Krombacher Alpha mendapat nilai 0,214 dan Krombacher Alpha variabel kepuasan kerja 0,60 kurang lebih. Maka data ini bisa kita sebut dengan data yang tidak dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu variabel partisipasi penganggaran intervening dengan Krombacher Alpha mendapat nilai 0,108 dan Krombacher Alpha variabel partisipasi
variabel kepuasan kerja kurang lebih dari 0,60, maka data ini bisa kita sebut dengan data yang tidak dapat dipercaya. Keempat variabel tersebut merupakan hasil dari pengujian reliabilitas yang telah kami lakukan di SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Rika Wahyuni, NIM 18383022154. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memarkarkan tentang analisis pengaruh X1 melalui Z terhadap Y. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebenarannya dan juga mencoba mengklarifikasikan semuanya dari penjelasan saya. Karena di laporan ada beberapa sedikit kesalahan. Oke, langsung saja. Nah, pada analisis pengaruh X1 di sini melalui Z terhadap Y diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,349, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, yaitu 0,349 dikalikan 0,070 sama dengan 0,2443. Maka nanti untuk hasil totalnya itu ditambahkan dari pengaruh secara langsung maupun tidak langsung, yaitu 0,349 tadi ditambah 0,2443 hasilnya 0,5933. Jadi dari sini sudah diketahui bahwasanya pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh secara langsung. Hasil ini menunjukkan bahwasanya secara tidak langsung X1 melalui Z tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Ini pengaruh secara tidak langsung. Itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Jadi itu hasilnya. Jadi mungkin bisa dipahami ya, kan sudah diketahui analisis hasilnya berapa dan nilainya pun berapa. Jadi sini sudah jelas. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidatul Jamila. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang partisipasi penganggaran juga uji regresi variabel intervening, yaitu dari persamaan X1 X2 terhadap Z, di mana yang pertama yaitu pengertian dari partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran yaitu suatu proses individu-individu yang berada dalam suatu perusahaan dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan anggaran, di mana di sini individu-individu tersebut akan diberikan suatu imbalan dari apa yang mereka kontribusikan terhadap perusahaan. Dan lanjut kepada uji regresi variabel intervening, di sini yaitu dari persamaan X1 X2 terhadap Z, kita kelompok 4 mendapatkan pengaruh dari X2 terhadap Y mendapatkan nilai 0,130, dan pengaruh tidak langsungnya dari X2 melalui Z terhadap Y mendapat nilai 0,091, dan total pengaruhnya yaitu 0,221, di mana di sini dapat dilihat bahwa 0,221 lebih besar daripada 0,130, yaitu pengaruh langsungnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di sini dari X1 X2 terhadap Z memiliki pengaruh signifikan terhadap Z, yaitu partisipasi penganggaran. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.